Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisinoper bagian 700. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yukiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi itu terlalu sulit jika hanya mengandalkan Papillon Candi karena perkembangan Papillon Candi terlalu lambat. Dan Qinchan hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal dan gedung Wangu ini adalah yang terbaik untuknya saat ini. Namun harga tinggal di gedung Wangu ini tidaklah murah. Harganya 10.000 kristal suci tingkat rendah sehari. Bahkan prajurit suci biasa tidak dapat mengkonsumsinya. Di antara mereka, ruang VIP termewah adalah 100.000 kristal suci tingkat rendah setiap hari. Senior, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kata pria dan wanita yang membawa Qinchan ke gedung Wangu itu. Nama saya Qinchan. Kali ini saya datang ke prefektur Yunzhou untuk mencari tahu beberapa berita, kata Qinchan. Selanjutnya beberapa orang mengambil susunan teleportasi bagian dalam dan segera mereka tiba di gedung Wangu. Benar saja, gedung Wangu ini sangat megah menjulang di tengah kota negara bagian, menempati area paling makmur di sekitarnya. Di bawah tanah, aura pena suci yang menakutkan melonjak, itu sangat kuat. Senior, kami memiliki 5 kamar di gedung Wangu. Setiap kamar memiliki ruang yang tenang dan ruang pelatihan. Spesifikasinya berbeda dan efeknya berbeda. Senior dapat memeriksa harga. Kamar paling dasar adalah 10.000 kristal suci tingkat rendah per hari. Tingkat yang lebih tinggi adalah... Wanita itu segera memperkenalkan gedung Wangu dengan hati-hati. Tidak perlu memperkenalkan. Qinchan melambaikan tangannya. Atur untukku ruang VIP kelas atas. 100.000 kristal suci sehari, kata Qinchan. Apa? Pria dan wanita itu terkejut. Kamar VIP, bahkan jenius teratas pun tidak ingin tinggal di kamar yang begitu mahal. Kebanggaan anak laki-laki di depannya mengguncang pria dan wanita itu. Mengapa? Apakah kamar VIP termewah telah hilang? Tuan muda ini tidak biasa tinggal, kata Qinchan. Dia mengerutkan kening. Tidak, ya. Beberapa pria dan wanita itu berbicara berulang kali, bercanda. Bagaimana bisa tiran lokal seperti itu melepaskannya? Tidak apa-apa jika kamu memilikinya. Qinchan mengangguk secara misterius dan membuang tas penyimpanan. Isinya 500.000 kristal suci tingkat rendah. Saya akan tinggal selama 5 hari dan saya akan mengunjungi Anda nanti. Saya di kantor intelijen mendapatkan beberapa informasi, kata Qinchan. Ya, baik Senior Qin. Kami akan segera membantumu mengaturnya. Beberapa pemuda mengambil tas penyimpanan dan bergegas pergi. Sementara beberapa wanita suci mencondongkan tubuh ke depan dengan sangat antusias. Nampak mereka menggoda Qinchan. 100.000 kristal suci bukanlah apa-apa bagi Qinchan. Tetapi bagi anak laki-laki dan perempuan ini, itu adalah jumlah uang yang tak terbayangkan. Saat ini Qinchan tetap tenang, tidak sedikit pun tergoda oleh wanita-wanita ini, dan langsung membiarkan orang-orang ini mengatur kamar untuknya. Qinchan masuk ke kamarnya. Benar saja, ruangan yang menghabiskan 100.000 kristal suci selama sehari memang sangat mewah dan luas, seperti ruang yang sangat besar. Di dalamnya terdapat segala macam peralatan, ruang penerima tamu, ruang pelatihan, ruang sunyi, dan fungsi menghubungi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma magis. Setelah orang menciumnya, mereka merasa tenang dan anggun, dan semua pikiran yang mengganggu langsung dihilangkan. Berkultivasi di lingkungan ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan Qinchan juga menghirup aroma memancar dari sepotong minyak hitam di tengah ruangan. Ini adalah salipa iblis. Qinchan kaget. Gedung Wangu ini memang luar biasa. Dupa air liur iblis adalah asal mula klan iblis. Ia telah mengalami hakikat waktu dan waktu. Dan di bawah aturan langit,
Ia telah ditempa dan akhirnya terbentuk rempah-rempah yang terinspirasi oleh formasi. Dikabarkan menjadi wewangian terbaik antara langit dan bumi. Dibutuhkan ratusan juta tahun untuk membentuk air liur iblis. Banyak dari mereka dimurnikan dari ras iblis di surga kuno yang sangat langka. Dan dupa air liur iblis di Gedung Wangu ini secara alami adalah dupa air liur iblis yang sebenarnya. Ini sangat besar, pantas saja dibutuhkan 100.000 kristal suci sehari. Biaya untuk membakar air liur dupa iblis ini saja akan menghabiskan setidaknya 10.000 hingga 20.000 kristal suci sehari. Ada juga berbagai ruang pelatihan dan layanan untuk dinikmati. Gedung Wangu ini memang sangat bagus dalam berbisnis. Gedung Wangu ini benar-benar belum tentu untuk menghasilkan banyak uang. Sangat mungkin untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang papan atas di berbagai tempat. Kata Qin-Chen, pikiran Qin-Chen berubah dan dalam sekejap dia memikirkan banyak hal. Namun sayang sekali air liur dupa iblis ini hanyalah disempurnakan setelah kematian klan iblis duniawi biasa. Dan itu tidak terlalu membantu Qin-Chen. Jika itu adalah dupa magis tingkat surgawi, itu akan menakutkan. Dan itu akan dapat mengobati jiwa Qin-Chen. Qin-Chen kemudian mencium air liur iblis itu dengan hati-hati dan tiba-tiba pikirannya menjadi jernih. Seluruh tubuhnya disegarkan, semua jenis pikiran berkedip dan kecepatan perhitungannya sedikit meningkat. Qin-Chen kemudian melirik ruang latihan. Di ruang latihan ini, energi suci yang tak berujung melonjak, jelas terkubur di bawah tanah ada pena suci kuno yang terhubung langsung ke sini. Namun pena suci kuno ini tidak dapat diserap tanpa henti. Ini wajar, lagi pula itu hanyalah 100.000 kristal suci sehari. Jika tidak dengan kecepatan penyerapan Qin-Chen, Gedung Wangu ini pasti akan rugi besar. Namun terlepas dari itu, yang penting bagi Qin-Chen adalah menanyakan berita terlebih dahulu. Qin-Chen datang ke ruang tamu dan mulai memanggil staf di Gedung Wangu. Dia tinggal di ruang VIP dan bisa langsung membiarkan staf Gedung Wangu untuk datang. Selain itu, jika memungkinkan, Qin-Chen juga ingin melelang beberapa barangnya. Harta yang dia peroleh dari kekuatan besar terlalu banyak. Segala macam hal dan banyak dari mereka tidak dapat digunakan. Harta karun ini akan terlalu boros jika didistribusikan. Tetapi jika ditempatkan di dalam cakram Gyokian Kun, itu juga akan menjadi lebih boros. Aku akan melelang beberapa barangku untuk ditukar dengan pena suci kuno, kata Qin-Chen. Apakah Tuan Qin ada di sini? Saat Qin-Chen sedang bermeditasi, tiba-tiba di luar ruang VIP, sebuah suara yang lembut tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara wanita. "Ya, masuklah," kata Qin-Chen dengan ringan. Tiba-tiba pintu ruang VIP terbuka dan masuklah seorang wanita. Ini adalah wanita dengan gaun istana. Tubuhnya montok, penuh pesona dan anggun. Sanggul di kepalanya digulung tinggi, dan di antara ikal dan senyuman dia penuh pesona, kulitnya putih dan berkilau. Dan basis kultivasi wanita ini juga sebenarnya adalah puncak tapair alam suci bumi. Ketika Qin-Chen melihat wanita ini, dia tahu bahwa wanita ini adalah anggota tingkat tinggi dari Gedung Wangu dan bukan seperti gadis pelayan biasa yang sebelumnya. "Tuan Qin, bisa memanggilku Ruo Rui. Saya direktur dari Gedung Wangu ini. Saya mendengar bahwa Tuan Qin ingin mengetahui beberapa informasi. Saya ingin tahu informasi apakah yang ingin Tuan Qin ketahui," kata wanita direktur Gedung Wangu itu yang bernama Ruo Rui. Ruo Rui sebelumnya sudah bertanya tentang Qin-Chen dari beberapa anak laki-laki dan perempuan. Tentu saja ini juga merupakan rasa hormat dari Gedung Wangu kepada para tamu terhormat dan tidak akan terlalu gegabah. "Tuan muda ini ingin menanyakan tentang beberapa informasi, tetapi sebelum itu saya ingin melakukan bisnis dengan Gedung Wangu Anda terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan bisnis besar dengan Gedung Wangu Anda," kata Qin-Chen. Tuan Qin bercanda. Ruo Rui tiba-tiba tertawa, tersenyum seperti bunga. "Gedung Wangu kami melakukan semua jenis bisnis. Banyak puncak taper alam suci bumi, bahkan senior di ranah alam suci surgawi mengirim barang rahasia mereka ke Gedung Wangu kami untuk diperdagangkan. Kami memiliki beberapa jaminan. Jaminan pertama adalah harta apapun tidak ada yang akan terungkap dalam transaksi tersebut dan identitas pemiliknya tidak akan pernah terungkap.
Ada juga jaminan bahwa kita bisa memperdagangkan harta apapun. Tidak hanya harta, tapi juga bisnis lainnya. Misalnya jika Tuan Qin ingin membunuh seseorang di ranah alam suci surgawi, selama harganya tepat, kami juga bisa menjatuhkannya, kata Ruo Rui. Dia sangat percaya diri dengan senyumnya. Aku tidak perlu membunuh orang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku tidak memiliki keluhan dengan siapapun. Aku hanya ingin menjual beberapa harta untuk ditukar dengan pena suci kuno untuk melaju ke ranah alam suci surgawi, kata Qin Chen. Oh, Tuan Qin juga ingin dipromosikan menjadi alam suci surgawi. Pena suci kuno yang dibutuhkan bukan hanya satu. Itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menjual beberapa harta, kata Ruo Rui. Tiba-tiba ekspresi Ruo Rui menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia memandang Qin Chen dan kemudian terkejut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Qin Chen yang sebenarnya. Tetapi dia bisa merasakan bahwa Qin Chen belum menjadi orang di ranah suci surgawi. Tetapi napas dalam tubuh Qin Chen membuatnya sedikit berdebar-debar. Ini adalah intuisi seorang wanita dan segera menganggap Qin Chen sebagai puncak tapair alam suci bumi. Aku punya beberapa senjata suci. Nona Ruo Rui bisa membantuku melihatnya. Berapakah harganya? Kata Qin Chen selaya mengeluarkan cincin penyimpanan. Nona Ruo Rui segera membuka cincin penyimpanan itu dan tiba-tiba melihat cincin itu dipenuhi dengan harta karun. Apa? Sangat banyak. Ruo Rui terkejut dan melihat bahwa harta di cincin penyimpanan begitu banyak. Bahkan dia pun kagum. Yang paling penting adalah masih banyak harta yang tak tertandingi di dalamnya. Harta karun ini secara alami diperoleh dari Sui Wudao, Luo Xin, Gu Liusen, Ni Peng, dan pemimpin organisasi Wukong, serta 3 kota besar dan harta leluhur dari keluarga Pijiwa. Itu padat dikemas dengan puluhan potong. Ini, Ruo Rui terkejut di dalam hatinya. Ada begitu banyak harta karun lokal yang tak tertandingi dan jumlahnya mencengangkan. Tidak dapat dihindari bahwa dia telah melihat begitu banyak kesepakatan besar. Dan dia juga menyadari bahwa di beberapa harta itu adalah harta senjata dari keluarga Pijiwa. Tuan Qin, jika Ruo Rui membaca harta ini dengan benar, itu harus menjadi harta dari keluarga Pijiwa. Keluarga Pijiwa adalah keluarga teratas di Yunzhou, dan leluhurnya adalah Li Luo, adalah master di ranah suci surgawi setengah langkah. Namun ada rumor, lebih dari sebulan yang lalu, leluhur dari keluarga Pijiwa, Li Luo, memimpin anggota senior keluarga Pijiwa datang ke kota Changshuan. Tetapi mereka dipenggal oleh tuan kota Aoli dari kota Changshuan. Dan dikabarkan itu dibantu oleh penguasa kekuatan yang baru muncul, yang disebut Papiliun Chendi. Organisasi ini mengintegrasikan beberapa kota besar seperti kota Changshuan dan yang lainnya. Mungkinkah? Kata Ruo Rui. Ruo Rui ini layak menjadi direktur dari Gedung Wangu yang bertanggung jawab atas semua jenis intelijen berita. Dan dalam sekejap dia menebak identitas Qin Chen. Tentu saja ini juga diungkapkan oleh Qin Chen atas inisiatifnya sendiri. Kalau tidak, jika Qin Chen ingin menyembunyikannya, pihak lain tidak akan mungkin bisa menebaknya. Luar biasa, Gedung Wangu memang benar-benar layak. Benar, keluarga Pijiwa telah dihancurkan olehku. Dan aku adalah Master Papiliun Chendi. Harta karun ini juga merupakan rampasanku, kata Qin Chen secara terbuka. Dia juga memiliki pemahaman tentang kemampuan Gedung Wangu. Meskipun peristiwa tentang itu telah menyebar di seluruh kota Changshuan, tetapi peristiwa itu telah diblokir oleh penguasa kota Aoli, sehingga tidak akan ada banyak orang yang tahu. Tetapi Gedung Wangu ini benar-benar mengetahuinya dan dapat menebaknya dengan sekilas. Qin Chen semakin yakin bahwa dengan menyerahkan mencari Yuqiansu dan yang lainnya kepada Gedung Wangu, ini adalah benar-benar tindakan yang tepat. Ternyata itu adalah Master Papiliun Qin. Tidak sopan, tidak sopan. Ruo Rui tersenyum dan melengkungkan tangannya. Yakinlah Master Papiliun Qin, saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang Papiliun Master Qin. Inilah tujuan dan prinsip Gedung Wangu saya, kata Ruo Rui setelah mengetahui identitas Qin Chen. Ruo Rui hanya sedikit terkejut dan dia kembali normal, seolah-olah dia tidak peduli dengan Papiliun Chendi.
Dengan kekuatan dan status Gedung Wangu, tidak perlu memikirkan Papiliun Candi. Adapun senjata suci yang dibawa oleh Master Qin sebelumnya, saya dapat memperkirakannya secara kasar, yang setara dengan pena suci kuno setengah bumi, kata Ruo Rui. Oh, Qin Chen mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena harganya juga sesuai dengan harapannya. Saya juga memiliki senjata iblis di sini. Nona Ruo Rui akan membantuku mengidentifikasinya seberapa berharganya, kata Qin Chen. Dia menjabat tangannya. Segera cahaya ajaib naik ke langit. Cahaya ajaib yang kuat bergetar di tempat. Ini adalah senjata iblis berbentuk pedang. Hukum suci surgawi di atasnya telah berubah menjadi warna hitam pekat. Karakter ras iblis berkedip, dan suasana jalan sihir sedikit terguncang, memenuhi seluruh ruang tamu. Ini, Ruo Rui mengubah ekspresinya di tempat. Ini adalah senjata iblis surgawi dari klan iblis. Ia memiliki aura klan iblis yang kuat. Apa hukum klan iblis? Dan sepertinya itu adalah energi iblis kuno. Ruo Rui itu bergetar berulang kali, tubuhnya bergetar, tidak percaya dan gelisah. Apakah kamu benar-benar ingin menjual senjata iblis ini? Senjata iblis ini sangat kuat, dan energi iblis kuno yang melonjak di atasnya jelas merupakan harta karun dari beberapa iblis yang kuat di zaman kuno, kata Ruo Rui. Dia tidak tahu klan iblis kuno yang mana yang telah meninggalkan senjata iblis suci ini. Awalnya Ruo Rui tidak peduli dengan identitas Qin Chen sebagai Master Papiliun Candi, tetapi pada saat ini dia terkejut dan terkejut lagi dan lagi. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengeluarkan harta karun dari ras iblis suci kuno? Asal-usul putra ini sama sekali tidak sesederhana yang saya lihat di permukaan. Bagaimana itu? Apa nilainya? Saya harap Anda bisa memperkirakannya, kata Qin Chen. Dia sedikit tersenyum dengan wajah yang sangat tenang. Senjata iblis yang dikeluarkan Qin Chen sekarang itu bukanlah senjata iblis yang diperoleh Qin Chen dari tubuh iblis Tuan Yama. Senjata iblis dari tubuh Tuan Yama ada 30 senjata iblis surgawi. Tetapi itu masih berguna dan dapat diberikan kepada Mokara dan skeleton cabang. Dan senjata iblis berbentuk pedang yang Qin Chen keluarkan saat ini yang ingin Qin Chen jual, itu berasal dari leluhur Jue Ming, leluhur dari ras iblis suci. Leluhur ras iblis suci ini berada di ranah suci surgawi, dan dia secara alami memiliki beberapa senjata iblis di tubuhnya. Dan itu diperoleh oleh Qin Chen, dan sekarang Qin Chen akan menjualnya untuk imbalan sumber dayanya sendiri. Ini, nilai senjata iblis ini aku tidak bisa memperkirakannya dengan jelas. Bisakah aku membawanya untuk diperlihatkan kepada Tuan? Kata Ruo Rui dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, saya bisa mempercayai kredibilitas Gedung Wangu. Apalagi ada lebih dari satu senjata iblis seperti itu. Selama harganya tepat, aku akan menjualnya kepada Gedung Wangu, kata Qin Chen. Saya tersenyum dan menyerahkan senjata iblis berbentuk pedang itu kepada Ruo Rui. Oke, tolong tunggu Master Papiliun Qin, kata Ruo Rui seraya mengambil senjata iblis suci surgawi yang sangat kuat itu. Ruo Rui kemudian bergegas keluar. Dalam waktu yang singkat, dia kemudian memasuki tempat misterius di kedalaman Gedung Wangu. Tempat ini sangat rahasia, ada pesona di mana-mana, dan aroma dupa yang terbakar dan magis satu tingkat lebih tinggi dari dupa magis di kamar Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.